Dan itu benar-benar kayak real. Iya, Goncangannya atau crash gitu. betul sekali. Wow. Tapi lebih aman mana sebenarnya? Tiba-tiba pesawat ini naik Gagal ngebut, landing. kayaknya gagal landing. Lihat ke bawah tuh udah benar-benar Awan lagi. bukan awan lagi, udah gelap. Itu nggak boleh terlambat. Ah, Karena saat kita udah open power dengan tenaga yang dihasilkan atau thrust kita bilangnya. Selamat datang di Kerja Cerita. sebuah podcast yang menceritakan kisah para pekerja dan juga suka dukanya bersama Dira. Dan Tommy, hari ini kita sudah kedatangan teman kerja kita yang bernama Aji. Aji ini adalah seorang pilot yang sekarang aktif sebagai pilot instructor. Ya betul ya? Ya, langsung Seru aja banget. ya. Langsung Kita aja. kenalin. Halo, Hai, Mas Aji. Halo. Halo. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Aji, Senang boleh? berada di sini. Oh, Senang sudah mampir. Syukurlah. Thank you lah udah undang kita. Iya saya. dong. Banyak nih kayaknya. Aji mungkin boleh sambil kenalin juga ke teman-teman kerja yang lagi nonton. Aji siapa, profesinya apa gitu. Oke, halo teman-teman. Aku Aji, namanya Putra Setiaji. So basically saya ini adalah pilot. Sekarang ini profesinya sebagai instruktur pilot di sebuah flying school. Gitu. Tapi secara pekerjaan sendiri sebenarnya instruktur pilot itu kalau setahu aku sebagai orang awam kan mungkin ngajar ya. Tapi sebenarnya apa aja sih cakupannya sebenarnya? Cakupan sebagai instruktur pilot itu adalah goals-nya bisa membimbing si student pilot supaya dia paham dan confident juga untuk mengendarai, mengoperasikan si pesawat tersebut. Mulai dari ground trainingnya, sampai simulatornya, sampai ke real flight-nya. Sampai ke real flight itu temenin sama real flight-nya. Yes, Dari betul. Berarti dari teori sampai prakteknya simulasi sampai terbang dengan pesawat asli gitu. Ya, begitu. Berarti memang Mas Aji juga dulunya lulusan sekolah pilot pasti ya? Ya, aku dulu sekolah pilot juga awalnya. I was a student pilot back then. Yes sih, kalau nggak gimana caranya dia bisa ngajarin. Kirain cuma teori aja, kalau teori kan mungkin semua bisa ngajar ya, kalau praktek kan berarti masih harus juga kita udah coba gitu ya. Ya, Biasanya berapa lama sih Aji kalau misalkan dari student itu pertama kali belajar sampai dia diperbolehkan terbang, terus kayak apa nih parameternya sampai nih anak udah boleh nih terbang gitu. Biasanya gimana sih? Oke. Jadi awalnya seorang yang ingin menjadi pilot itu dia akan membutuhkan student pilot license. In order to gain yang namanya nanti dia akan mendapatkan PPL. Apa itu PPL? PPL adalah Private Pilot License. Itu tuh stage satunya di situ gitu. Oh pertama kali, tapi itu belum terbang. Ground school dulu. Dia di kelas dulu, dia belajar, dia akan Teori mengenal gitu ya? teori Oke. tentang pesawatnya dan juga tentang regulasinya dan juga tentang weather, anything lah, segala hal yang berkenaan harus kita ikutin, baik itu jamnya, kan di ground school kita harus gaining berapa jam untuk bisa masuk ke simulator kayak gitu. Oh, oke. Berarti first step itu yang tadi dulu, baru berikutnya ke simulasi. Ya betul. Setelah dapat license yang tadi itu, teori. Tadi kita pakai student pilot PPL. license Oh, dulu, oke. baru kita akan dapat PPL, private pilot license. Selanjutnya baru nanti ke CPL, ada namanya commercial pilot license. Oh itu beda ya? Itu beda ya. Oke. Apa bedanya sebenarnya antara private pilot license sama yang commercial pilot license? Karena kalau aku secara orang awam denger tuh kayak aku pikir, oh ini mungkin terbangin pesawat pribadi kali ya, atau ini pesawat komersial, kayak gitu nggak sih sebenarnya? Bisa dibilang gitu. Oh iya benar. Jadi kalau kita terbang itu, kita kan koordinasinya juga sama ATC. ATC itu kan Air Traffic Control. Dia yang punya kendali soal regulasinya juga, soal flight planningnya. Jadi di situ kita harus istilahnya apa ya?
login lah, kita bikin flight plan kita, terus kita menyerahkan kita mau terbang menggunakan private pilot atau commercial flying gitu conditionnya. Nah, kalau perbedaan dasarnya sih sebenarnya private pilot ini lebih diuntungkan, lebih diutamakan buat orang-orang yang memang passion terbang, hobi, sendiri? joy flight, sendiri bisa. Let's say dia punya pesawat, dia pengen pergi ke poin A ke poin B gitu bersama keluarganya, dan yang paling penting dia tidak menerima pembayaran untuk penerbangan tersebut. Aku pikir tuh kayak buat menerbangkan pesawat-pesawat pribadi, bukan Bisa, gitu ya? bisa juga. Dibayar kan berarti kan? Kalau lain Pesawat orang, buat orang private gitu. jet juga komersial jatuhnya. Kalau kalau private jet. sewa. private jet dia terbang pakai commercial. Karena ada ongkos tadi itu berarti ya? Betul. Oke, paham. Tapi kalau kayak tadi PPL, CPL ya istilahnya, Yes. yang diambil itu kayak ketika mereka ambil itu, apakah kayak ada perbedaan mungkin jarak tinggi penerbangannya, correct me if I'm wrong ya istilahnya, secara teori secara dan teori atau ilmu itu sama atau beda? Slightly different. Jadi basically kalau PPL itu kita perlu 50 jam berdasarkan regulasi internasionalnya. Kalau CPL kita perlu 100 jam. Itu ngapain? Termasuk night flying. Itu ngapain? Maksudnya 50 jam udah pernah ngendarain pesawat atau Simulasi ya? Real flight. Real Jangan flight. di luar simulasi ya. Real flight itu berarti sebelum ke situ ada penerbangan dulu, ya kan? Penerbangan ini yang tadi 50 jam ini yang harus diisi ini, itu apa? Pas dia training kah atau penerbangan seperti apa sih? Banyak. Awalnya dia cuma masuk ke pesawat, jadi kan kita akan dikasih silabus. Silabus ini sifatnya growing gitu. Dia awalnya hanya masuk ke pesawat dulu, cuma belajar taxi dulu. Taxi itu artinya belum sampai terbang ya, cuma sampai ke runway aja dulu, nanti balik lagi kayak gitu. Pokoknya dia harus benar-benar mengenal si pesawat inilah seperti itu. Nanti kalau dia udah bisa terbang, kita akan ajarin dia untuk nomor 1 terbang sirkuit. Terbang sirkuit itu apa sih? Iya betul. Kayak sirkuit aja, ada circular, kita looping gitu. Jadi take off, and then kita putar lagi, terus kita landing gitu. Awalnya gitu dulu tuh. Berarti 60 jam itu belajar ya, belum terbangin pesawat buat komersial atau pribadi gitu ya? Nah itu akan masuk ke ranahnya komersial lagi tuh nanti. Maksud aku gini, misalnya aku nih udah punya license ini, mau nerbangin pesawat komersial di maskapai tertentu. Ya. Atau mesti udah punya itu belum yang 50 jam? Harus. Wajib. Jadi kalau kita mau terbang di airline, karena kita kan mau menjadikan pilot ini sebagai profesi ya. Ya artinya kita membutuhkan CPL tersebut, Commercial Pilot License. Dan ini sebenarnya CPL bukan yang terakhir, ada lagi. Setelahnya? Di atas CPL ada lagi nih mas. Apa gitu? ATPL. Adalah? ATPL itu dari CPL kita butuh 1.500 jam di satu tipe pesawat tertentu. Jadi nanti kita akan belajar menjadi seorang commander. Apa itu commander? Commander adalah seorang captain di penerbangan. Tapi dia berarti expert di satu pesawat itu aja, satu jenis pesawat itu aja? Betul. Jadi untuk ngambil ATPL kita perlu waktunya 1.500 jam terbang dan di satu jenis pesawat yang sama ya? Pesawat yang sama. Mungkin aku boleh kilas balik dikit ya. Tadi kan sempat mention apa simulasi kan. Itu sebelum penerbangan itu biasanya kayak apa sih simulasi penerbangan itu? Oke. Kalau kita bicara simulasi penerbangan, artinya kita masuk ke sebuah alat yang bernama
simulator. Ini dia memimik real flight. Artinya kita duduk di kokpit, kita duduk di masuk gitu ya ke dalam simulator ini, duduk di kokpit, dan kokpitnya itu bisa bergerak sesuai dengan real flight. Dan di belakangnya ada software untuk si instruktur itu mengendalikan baik itu dari weather, baik itu dari abnormalities atau emergency procedure yang akan kita berikan sesuai silabus ya kepada si siswa pilot tersebut gitu. Simulasi itu hanya belajar misalnya take off landing atau juga ada belajar misalnya saat menghadapi situasi yang krusial atau genting gitu, kecelakaan atau apa, ada juga nggak di simulasi? Misalnya emergency landing atau apa gitu? Ada banget. Oh gitu. Dan itu benar-benar kayak real? Iya. Goncangannya atau crash gitu? Betul sekali. Wow. Oh gitu, Ya. berasa benar-benar feelingnya pun sama. Feelingnya sama. Oh. Prosedur yang dilakukan sama dan ya totally sama. Bahkan si device ini, simulatornya ini konon katanya harganya memang Sama. lebih mahal daripada Pesawat. pesawatnya. Oh Oh gitu. iya, karena dia benar-benar bisa membuat situasi seperti nyata ya, kayak gitu ya? Iya, Kali betul, ya? betul. Dan memang untuk training purpose kita ini dilatih setiap 6 bulan untuk semacam renewal. Kita melakukan proficiency check Di simulatornya itu. di simulator itu, dan itu bukanlah pesawat penerbangan yang normal take off landing aja. Kita Benar-benar keadaan-keadaan darurat Betul biasanya sekali. yang akan Itu berarti di-refresh. itu sangat-sangat challenging ya. yes. Biasanya berapa lama tuh kalau prosesnya seorang siswa pilot bisa doing simulator? Oke, jadi kalau kita bicara siswa yang di flying school, sebelum dia lulus menjadi seorang pilot, dia pasti kan tadi tuh nomor 1 simulator, nomor 2 real flight, dia ngumpulin jam terbang, ketiga dia akan tes terbang bersama orang dari DKU PPU. Apa itu DKU PPU? Dia adalah Direktorat Penerbangan di Indonesia yang mengatur penerbangan gitu. Dialah yang mengecap si siswa ini lulus apa enggak? lulus apa enggak nih. Ini Gitu. kayak pengujinya ya. Berarti ada ujian lah Uji, karena kayak sekolah atau checker, Iya, kita iya, bilangnya iya. dia checker kayak gitu. Setelah itu dia kan akan mencari pekerjaan nih di sebuah airline. Dia akan apply ke airline. Nah sekarang tergantung si airline ini dia mau nerima siswa ini apakah dia sudah rated. Artinya rated ini adalah dia sudah mempunyai kemampuan untuk menerbangkan pesawat jet yang besar. Karena kalau lulus dari flying school dia cuma terbang pesawat kecil, pesawat latih gitu. Baik itu yang single engine alias satu engine-nya atau yang multi engine, ada 2 gitu. Nah disinilah kebetulan perusahaan saya di company saya sekarang bekerja ini membuka service untuk orang yang ingin belajar dan meraih si type rating pesawat jenis Airbus A320 ini. berarti saat sudah lulus sudah siap buat terbang pesawat tersebut gitu ya? Betul. Jadi nanti udah tuh dari situ dia akan melempar ke airline. Oh, ini dipersingkat misalnya ini anak berprestasi atau berbakat gitu, itu paling cepat berapa lama sih sampai dia siap buat kerja di perusahaan komersil gitu, penerbangan komersil? Biar ada gambaran teman-teman. Oke. Kan banyak ya sekolah pilot di Indonesia dan regulasi mereka itu juga berbeda-beda. Oke. Kan yang paling kita sering dengar itu sekolah penerbangan Curug. Apa itu? Aku sih belum Maaf, benar. Punya negara Indonesia kita tercinta ini. Oh gitu. Dia memang dari
tahun sebelumnya, Ah. which is kayak saya nggak tahu jelasnya, tapi kayak dari tahun Indonesia Merdeka tuh dia sudah mengembangkan sekolah pilot ini gitu. So itu nomor satu dari sekolah penerbangan. Tapi ada juga sekolah penerbangan yang menawarkan waktu singkat. Jadi Singkat apa itu? untuk Setahun, lulus, 2 tahun? ini kebetulan saya dulu sekolah di sekolah ini. Paling singkat ini. Oke. Berapa lama? Kayaknya berprestasi nih Mas Adi. Enggak juga sih, alhamdulillah beruntung aja dulu saya 10 bulan. Hah? Pas 10 bulan udah bisa terbang? 10 bulan dari awal ya. Start belajar sampai akhirnya bisa terbang 10 bulan. Sampai punya 150 jam terbang dulu saya. Cepat ya. Cepet tapi padat banget. Iya. Itu berarti ini special case lah ya. Kalau yang mungkin regular bisa 2 kali lipatnya mungkin enggak? Basically bisa sampai 2 tahun. Oh, berarti yang pintar. Tapi jam terbangnya juga lebih banyak. Bisa sampai Oh iya juga. 250 jam gitu. Oh, oke. Itu boleh diakumulasi walaupun selama belajar atau training pun tetap akan dihitung jam terbang. Yes. Karena semua terdata ya, walaupun hanya latihan, datanya masuk semua udah pernah terbang berapa jam gitu ya. Ya, kita punya logbook namanya. Oh, setiap pilot punya itu. Yes. Logbook itu adalah kita terbang, jenis penerbangan kita apa, kita catat berapa jam, apakah kita terbangnya VFR atau IFR, artinya visual atau instrumen, semuanya terdata dengan jelas seperti itu di logbook kita. Manual atau udah ada alatnya sih? Aplikasi atau sistem gitu kali ya. Harusnya ada dan itu sangat memudahkan, tapi kita sebagai pilot sukanya tuh yang konvensional ya. Catat Catat sendiri. aja. Catat sendiri. Oh gitu. Jadi bentuknya Kayak buku? buku. Oh. Oke. Tapi ngomong pilot ya, kan biasanya setahu aku di satu pesawat tuh ada pilot, ada co-pilot. Bedanya apa sih Nah, sebenarnya? Oke, pilot dan co-pilot ini adalah kata lain dari si captain dan first officer gitu. Itu first officer. Jadi biasanya si commander, si pemimpin penerbangan ini kita sebutnya captain kan. Captain itu adalah seseorang yang kalau kita lihat-lihat nih, kita lagi di airport, dia lagi berjalan, dia punya bar 4-nya di sini, dia adalah seorang captain. Nah di bawah itu mungkin ada yang 3, 2 atau 1. Nah itu adalah seorang first officer alias co-pilot tadi. Gitu. Untuk pekerjaannya sebenarnya sama aja. Artinya dua-duanya bisa terbang, menerbangkan pesawat dari take off sampai landing. Dan memang tugas kita itu ganti-gantian biasanya. Artinya misalkan kita di-assign untuk hari ini punya 4 penerbangan, kita akan ganti-gantian nih, terbang 2 kali gitu. Selain itu memang ada beberapa airport yang memang harus di landingin oleh si Captain-nya. gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya apa sih bedanya pilot sama co-pilot, perbedaannya adalah jam terbang. Oh, beda sih terbangnya ya. Jam terbang dan dia sudah dilatih oleh company dan sudah di-assign, oke, kamu sudah akan kita train sebagai seorang commander alias seorang captain. Gitu. Tapi dalam penerbangan tuh mesti harus ada co-pilot di situ. Boleh nggak satu aja pilot sendirian? Nah ini udah jadi pembicaraan publik nih. Karena memang actually ada single pilot aircraft itu ada. Itu aman atau secara regulasi emang boleh atau nggak boleh sebenarnya? Itu di Amerika, jadi masing-masing negara memang berbeda kan regulasinya. Jadi di sana saya ngelihatnya lebih lebih rileks gitu. Jadi untuk terbang di Amerika tuh rasanya tuh gampang gitu. Kalau di Indonesia regulasinya sangat amat ya kita tahu lah gitu ya. Jadi tidak semudah di sana. Jadi orang sana tuh bisa untuk menerbangkan single pilot aircraft gitu. Nah, ini harus ada pendampingnya ya. Ya, apalagi kalau kita terbang di airline, penerbangan pesawat yang
narrow body atau yang wide body alias ya 150 penumpang ke atas lah gitu, kita pasti akan membutuhkan 2 kru minimal. Minimal 2 kru ini maksudnya co-pilotnya aja? Pilot dan co-pilot. Pilot dan co-pilot, 2 kru ini. Oh berarti bisa jadi lebih juga ya dalam Bisa satu banget. Oh gitu. penerbangan. Berarti emang ada Sampai 4. berarti emang ada yang dikerjakan loh selama terbang. Bukan cuma kayak misalnya ada case-case yang ini dia harus menggantikan gitu, misalnya sakit atau apa si pilotnya. Emang ada yang dikerjakan di atas gitu. Ada Oh gitu, apalagi kayak long haul nih, let's say Tokyo ke New York gitu. Kan jauh tuh, kita bisa berbelas-belas jam gitu kan terbangnya. Jadi dia akan dibutuhkan 4 pilot gitu. Wow. Itu pekerjaannya beda-beda. Oh beda-beda? Take off-nya pilot nanti kalau udah sampai dia di cruising level, dia akan digantikan sama namanya cruise pilot. Nah, yang tadi take off dia istirahat dulu pulang. Dan di pesawat besar itu memang ada semacam kayak bunk bed gitu ya. Jadi dia bisa lay down dulu istirahat segala macam. Nanti begitu mau landing dia lagi. Nah si yang kanan juga gitu. Nanti akan bagi 2 berapa jamnya. Oh. Oh oke. Jadi ada pembagian role-nya juga ya. Karena panjang ya. Iya. Tapi itu biasanya kalau yang penerbangan panjang tadi. Betul. Kalau penerbangan jarak mungkin jarak tempuh nggak terlalu panjang mungkin nggak bakal nyampe 4 gitu ya. Enggak kayak kalau Jakarta Jawa Barat gitu. mana nih misalnya Enggak ada ya? Ada sih. Jakarta Jakarta Jawa Barat Bandung kan dekat ya. Ada kan ke Jawa Barat kan yang Paling kalau kayak cuma 8 jam gitu berdua masih nggak apa-apa. Oh gitu. Nah, Kalau domestik kan juga dekat-dekat tuh, itu juga tetap ada co-pilot. ya betul. Oh karena di Indonesia masih begitu tadi ya, Aji bilang ya. Iya, bahkan banyak company yang apply 3 pilot. Kenapa? Karena sekalian kita bawa student pilot. Oh latihan. Oh iya. Iya ini juga Untuk ya. ngejar jam terbang tadi kali ya. Betul. Oh. Jadi di dalam suatu airline ini ada namanya line training. Jadi ketika si seorang pilot ini sudah diterima di sebuah airline, kan dia akan membutuhkan jam terbang sampai si company ini yakin bahwa dia sudah bisa dirilis sebagai first officer tadi. Semacam magang gitu ya. Magang. Bener ya? Seru Masih ini. probation. Probation. Iya. Betul. Gitu. Terus tadi kan ada level-levelnya ya, level take off, level apa cruise, level apa lagi yang ada pada saat penerbangan? Job test-nya itu aja ya. Take off, cruise, sama approach, terus landing. Apa bedanya? Level ketinggiannya? Betul. Itu beda ketinggian mempengaruhi kayak pesawat apa atau ini apa yang boleh? Apakah makin besar makin tinggi? Harusnya sih begitu, memang begitu. Karena banyak faktornya. Nomor 1 pasti kalau kita dilihat dari pabrikan pesawat, kalau kita terbangnya semakin tinggi, itu fuel consumption-nya juga akan semakin Besar ya. Irit. Oh gitu, malah irit makin tinggi. Ya, justru kirain gitu. karena jaraknya lebih tinggi. Iya, naik kan jauh tuh. Ini kita pemikiran bodoh aja ya. Aku pikir makin tinggi makin boros karena jauh enggak ya? Iya, Tapi ada batasnya juga karena makin tinggi kan udara juga semakin tipis dan nggak setinggi itu juga gitu, nggak sampai keluar angkasa juga, nggak. Karena dihitung tuh saat dia kursnya itu ya, yang Pas lurusnya aja kursnya. kan. Oh iya Yes. sih. Gitu. Nah itu hemat di situ kali ya. Iya, kita akan cari optimum efisiensinya di flight level berapa, dan pas saat desain juga akan nggak butuh power banyak kan. Aku pernah dengar, nggak tahu ini benar apa enggak, mungkin Aji bisa langsung konfirmasi. Katanya kalau flight itu makin tinggi, itu biasanya cuma buat pesawat-pesawat yang mahal, bukan yang budget. Yang budget kayak lebih rendah ketinggiannya, itu benar nggak sih? Oh, jadi kalau untuk ketinggian terbang itu biasanya dan pada umumnya itu kita bicara agak rendah dikit nih, misalnya ya pesawat baling-baling
Pernah nggak naik pesawat? Pernah banget sih aku. ATR yang balik-balik Iya, pernah. 70 penumpang. Aku belum pernah, hampir tapi takut. Walaupun dia terbangnya tidak terlalu tinggi, sekitar 15.000-16.000 kaki pada umumnya, dia memiliki engine yang sangat efisien dan dibandingkan dengan pesawat yang narrow body seperti Boeing 737 atau Airbus 320 yang terbang lebih tinggi. Karena apa? Karena jumlah penumpangnya itu kan juga berbeda. Mereka kan juga ngitung di situnya juga. Jadi untuk penerbangan yang dekat, ngapain sih terbang tinggi-tinggi dan gitu. Jadi kita pakai ATR ini sangat economic wise lah gitu. Karena ujungnya ke bisnis ya, ada hitung-hitungannya gitu ya berarti ya. Ya. Berarti itu nggak benar ya, tadi yang saya bilang kalau makin tinggi cuma buat yang penerbangan yang mahal, kalau yang budget rendah terbangnya nggak gitu berarti ya? Gue juga biasanya yang long haul mas, yang tinggi. Yang tinggi itu? Iya. Oke. Tapi lebih aman mana sebenarnya? Jadi kalau ngomongin aman enggaknya semuanya optimal. Saya nggak bisa bilang satu ini lebih aman daripada yang lain, enggak. Tapi secara data statistik dan secara faktanya, moda transportasi udara alias pesawat ini adalah moda transportasi yang paling aman. Karena satu, dia prosedurnya sudah melalui beberapa training yang sangat amat mengutamakan safety aspek gitu. Dan over time insiden ataupun accident yang terjadi itu jauh lebih sedikit dibandingkan moda transportasi yang lain, baik itu kapal laut, train atau mobil atau yang lain. Gitu. Mungkin buat teman-teman yang takut terbang ya kan, sebuah info bahwa emang secara statistik lebih kecil ya kecelakaannya kalau pesawat terbang ya, maksudnya penerbangan di udara daripada yang di darat ya. Tuh. Mungkin takut karena ya udah pas terbang kan bawah nggak ada apa-apa. Ngomong takut nih, salah satu orang yang takut sebenarnya. Iya. Tiap kali terbang tuh selalu deg-degan gitu. Karena aku pernah ngalamin satu kejadian yang nggak bisa aku lupain banget. Jadi ada satu waktu aku kalau nggak salah dari Surabaya ke Jakarta, udah hampir mendarat, udah kelihatan, udah tinggal semenit lagi, udah tinggal mendarat doang, udah ibarat kata bangunannya udah kelihatan semua gitu kan. Tiba-tiba pesawat ini naik ngebut, kayak gagal landing, ngebut banget sih ngebutnya. Kan biasanya di dalam pesawat itu kebetulan ada kayak apa yang TV-nya yang bisa monitor kayak kita tuh berapa menit lagi sih nyampe gitu. Yang tadinya semenit tiba-tiba jadi setengah jam, tiba-tiba jadi 1 jam, tiba-tiba jadi 2 jam. Ngeliat ke bawah tuh udah benar-benar Awan lagi. Bukan awan lagi, udah gelap. Mungkin laut ya gitu. Nggak tahu apa yang terjadi gitu. Terus nggak ada penjelasan, nggak ada apa gitu. Itu benar-benar ngeri banget sih gitu. Terus akhirnya pas sudah mulai normal, pilotnya ngomong gitu, memang pilotnya announce kita memang gagal landing karena memang tadi alasan keselamatan dan memang kayak pada saat itu pesawatnya nggak memungkinkan untuk landing, jadi makanya di atas, jadi ini bakal trial lagi untuk coba landing gitu. Cemas kan, cuma alhamdulillahnya itu landingnya udah ini sih, mendaratnya dengan baik lah gitu. Nah sebenarnya pengen tahu itu tuh apakah memang prosedurnya begitu atau gimana sebenarnya? Oke, itu waktu kejadian tersebut landingnya kembali di Jakarta. Kembali di Jakarta. Oh, artinya nggak divert ke airport lain ya? Enggak, kembali di Jakarta. Betul. Itu prosedural. Jadi kita akan descend sampai ke ketinggian tertentu. Apakah runway ini inside? Kita bisa melihat secara visual.
sampai ke ketinggian tertentu. Kalau kita di ketinggian tersebut runway-nya kita tidak bisa lihat, kita harus ngelakuin yang namanya cancel approach dan juga go around. Tapi kenapa dia sekencang itu? Harus gitu. Kenapa Nggak gitu? naik. Kenapa gitu? Ya karena nanti nggak naik. Kan mesti dorong gitu. Setting. Kalau landing itu kan mesinnya malam ya, jadi dia turun aja kan. Yes. Pas take off kan dia mesti ngedorong mesin, jadi kenceng. Dan suaranya pasti kayak gitu kan. Ya betul. Sama kayak kita take off. Oh. Pas kita take off Iya. kan suaranya kan Lebih kencang. jauh lebih keras dibanding pada saat kita Betul, landing. cuma itu pada saat itu benar-benar kencang banget. Apa memang karena tadi harus mendorong sehingga itu harus kencang? Yes. Oh gitu. Betul. Jadi memang itu prosedurnya justru Dan ya. itu nggak boleh terlambat. Ah. Karena saat kita udah open power dengan tenaga yang dihasilkan atau thrust kita bilangnya, daya dorong thrust gitu untuk bisa naik, itu ada delay sekitar 3-8 detik sampai dia actually bisa climbing lagi. Oh, makanya itu Jadi- sekencang itu ya. Yes. Oh oke, karena kita kan kalau orang awam tiba-tiba pesawat yang biasanya oke, tiba-tiba Santai mau landing juga kayak kaget. Aku dibajak ya. Tiba, kok di Hawaii. takut kan kita juga cemas ini kenapa gitu, something wrong kah apa ya tadi pesawatnya dibajak, aku sempat mikir gitu. Iya. Gak usah penting ya, gara-gara ada aku dibajak. Gara-gara yang lebih banyak. Ya jadi ya karena kita awam nggak tahu tadi, jadi penumpang pasti cemas, wajar dong karena kita nggak tahu. Ya jadi hopefully dengan adanya penjelasan ini juga menjelaskan ke teman-teman ya ternyata itu memang prosedural ya. Nah, aku pernah ngalamin teman cerita kalau dia mirip kayak Dira, cuman akhirnya di Padang ke Jakarta. Tiba-tiba pas landing di Padang lagi. Dan itu dikasih tahu pas mau landing, kita akan kembali landing di Padang karena apa gitu-gitu, mungkin karena di Jakarta kali nggak sih atau Banyak hal yang banyak bisa faktor sih ya. Iya, kemungkinannya apa? Itu shock kan, kok hampir di Padang lagi. baliknya ke Padang lagi. Iya, ya? ke tempat dia take off lagi. Oke. Malam ya. Iya. Dia pasti akan jadi si airline-nya punya dispatcher namanya. Dispatcher itu adalah ground crew yang mengatur penerbangan kita. Gitu. Jadi dia sudah merumuskan kalau misalnya memang dari Padang ke Jakarta ini nggak bisa landing di Jakarta, apakah dia harus divert ke Airport lain gitu ya. airport lain yang lebih dekat gitu karena alasan mungkin weather atau technical pesawatnya gimana gitu. Dan nomor satu pasti yang dipikirkan itu adalah ground support gitu. Mungkin aja dia bisa landing di yang lebih dekat misalnya di Bandung gitu, tapi di sana nggak ada ground support tentang nanti mau nginep di mana. Tapi yang paling penting kayak dia di sana punya technician nggak, dia punya orang yang bisa membetulkan abnormalities atau emergency yang terjadi di pesawat ini apa enggak gitu. Jadi assessment si pilot sama co-pilot di udara itu menentukan sekali. Berarti keputusan semua pilotnya yang memutuskan itu ya, kayak kita kalau misalnya ada keadaan emergency itu mesti gimana gitu ya. Ya betul. Gitu. Itu sama yang di ground tektokan gitu. Tektokan. Oh. Jadi ada company frekuensi yang bisa kita call juga melalui radio. Gitu. Nah itu semua dipelajari juga di saat sekolah itu tadi, hal-hal seperti itu. Kalau itu biasanya di airline langsung. Oh Di gitu. lapangan justru Di ya. lapangan justru. Itu lebih ke learning by doing sih. Banyak hal yang di training nggak belajar, tapi ketika kita udah menjadi seorang co-pilot atau first officer ini, experience kita akan nambah pasti. Kita ngalamin hal-hal baru. Memang sih pekerjaan pilot ini kita cuma terbang sama aja kan pasti gitu. Tapi situasinya membedakan. Cuaca, technical issue dan lain-lain gitu ya. Betul sekali. Seru ya? Berarti tapi itu kayak cuaca technical issue tadi juga ada dilakukan di simulator tadi. Ya,
Betul. Dari mahal itu. Iya, mahal. Alatnya ya. Iya, tapi Aji sendiri nih, kalau misalkan sekarang kan udah jadi instruktur pilot ya, kalau misalkan misalkan ada harus nemenin siswanya untuk terbang pertama kali, deg-degan nggak sih? Oke, ini disclaimer. Kalau saya ini pilot instructor ground only. Oh. Gitu. Ada perbedaan lagi ya? Ada. Oh gitu. Jadi Berarti nggak sampai simulasi atau sampai simulasi. Jadi ada LOA, Letter of Allowance, yang akan dikeluarkan oleh company ini. Jadi si instruktur ini bisa nge-guide siswa sampai mana nih nantinya gitu. Dan memang kebetulan di perusahaan saya ini cuma sampai sebatas flight simulator only. Gitu. Kita baru akan melempar siswa yang sudah lulus dari sekolah kita ke airline nantinya. Oh gitu. Tapi itu juga kan sudah serem walaupun simulasi, udah seperti asli kan. Iya. Itu pertama kali ikut simulasi itu Aji sendiri serem nggak? Pasti. Oh gitu. Kira kan abang udah mau jadi pilot, udah berani. Tetap ada semacam jittersnya ya. Karena kita kan belajar nih how hard you study gitu. When you sit on the cockpit, hilang buyar semua. Kita harus benar-benar fokus banget gitu. Sekalian deh kita mundur ke belakang, awalnya tuh gimana? Apakah emang cita atau gimana Pak Aji? Oh saya kira jadi pilot nih, kita pengen tahu. Oke. Jadi dulu sebenarnya kecebur saya. Kok bisa? Jadi dulu memang ada kakak saya, sepupu saya yang bilang, udah jadi pilot aja. Memang dia seorang pilot juga. Oh. Sekolahnya sebentar, terus nanti kamu dapat remunerasinya bagus gitu. Apa iya saya bisa jadi seorang pilot? Kayaknya enggak deh gitu. Lama tuh saya mikir-mikir tuh. Tapi kayaknya worth the try juga sih. Dan itu benar-benar nggak direncanain, saya ikutin aja proses untuk ke flying school itu, ternyata lulus dan ya udah dari situ mulai belajar pilot. Sampai di titik mana Aji udah mulai enjoy, oke ternyata pilot aku suka nih dan ternyata seru ya, itu pas perkapan tuh ingat? Sampai saat ini sih sebenarnya ya. Tapi kalau dilihat dari awal-awal tuh ketika saya terbang solo. Solo tuh artinya dulu tidak disupervise oleh instruktur. Kan kita awalnya terbangnya bersama instruktur kan. Sampai kita dicek untuk kita bisa terbang solo nih. Di situ I feel like I'm on my own gitu. Ini semua responsibility termasuk nyawa saya yang pegang di sini gitu loh. Di situ tuh benar-benar terbuka gitu loh. Di situ tuh semacam zennya lah gitu keluar tuh. Wow gitu. Oke, flying solo ya. Flying solo betul. Tapi sebenarnya suka dukanya pilot tuh apa sih? Suka dukanya, kalau sukanya sih ya gimana ya? Sukanya gaji gede gitu ya? Gaji gede bonus. Sukanya kita bisa ke tempat baru. Saya sangat beruntung bisa terbang ke international airport dan juga bisa masuk ke remote area airport atau airstrip bahkan yang benar-benar nggak punya terminal gitu, yang di terpencil gitu. Oh gitu, di mana tuh? Banyak di Papua. Gitu. Banyak sekali. Kayak privilege banget ya buat seorang pilot mungkin ya. Karena challenging masuk ke tempat-tempat itu. Kenapa itu challenging? Satu, terrain. Kita landing di pegunungan Wamena. Untuk masuk Wamena itu, ini di Papua ya, itu termasuk challenging sekali. Karena selain kita terbang di antara bukit-bukit, itu juga awannya menutupin gitu loh.
Jadi kita totally terbang tuh nggak ngeliat keluar, cuma ngeliat ke instrumen aja. Itu challenging untuk approach-nya gitu sampai ke Wamena. Untuk landingnya sudah oke. Terus ada lagi dulu di Papua juga namanya Fak-Fak. Itu di Fak-Fak itu runway-nya pendek. Di sininya jurang, di sininya gunung. Aduh, takut banget. Itu harus sangat presisi. Itu juga challenging. Jadi untuk masuk ke dua itu ke mana tadi Wamena dan Fak-Fak itu memorable banget sih. Berarti seru ya, ada feeling serunya, ada deg-degan ya, mixed feeling. Antara seru dan kayak seperti mempengaruhi nyawa juga ya, nyawa itu penumpang ya. Iya. Menantang banget itu. Tapi kalau dukanya apa aja? Dukanya ya. Kalau sebagai pilot dukanya honestly mungkin lebih sedikit gitu waktu di darat alias ke keluarga akan berkurang itu pastinya. Kalau duka untuk sebagai pilot instruktur saya merasa berduka kalau si siswa ini tidak achieve gitu. Ada juga yang nggak lulus kalau misalkan dia udah ikut sekolah tuh ada kemungkinan dia nggak lulus. Kemungkinan ada tapi sedikit. Ada memang 1-2 yang memang orang ini dipaksa orang tuanya untuk untuk jadi pilot tapi anaknya ternyata passionnya lain gitu kan. Kira dia ya udah nggak mau gitu. Tapi itu lagi sebalik lagi kalau kan sebagai pilot instructor ini it's not about me gitu, it's about them, it's about the student gitu yang akan mengoperasikan si pesawat ini. Jadi kalau misalkan dia punya keraguan kan kita bisa baca ya, dan dia belum confident gitu. Nah disitulah tuh saya pengen ngebangun rasa-rasa confident sama convenientnya dia untuk mengoperasikan pesawat itu. Tapi kalau misalkan dia udah belajar masih nggak confident, masih ragu-ragu, itu biasanya kita kasih waktu dulu. Kasih waktu dulu, jadi belum boleh. Kamu break dulu. Suruh. Oke. Kamu kalau udah siap pikir lagi ya, pikir lagi kayaknya ready apa enggak gitu sampai dia benar-benar yakin. Berarti untuk bisa lulus di sekolah pilot itu benar-benar dia harus yakin, harus ready, harus siap. Dan secara nilai juga bisa achieve gitu ya. Kan ada silabusnya. Ada silabusnya dari yang tadi kita sempat bahas, dari yang kayak cuma taxi dulu sampai ke runway, nanti yang benar-benar terbang, terus landing, terus mengalami abnormal, terus emergency segala macam. Tapi basically kalau udah lewat ke satu tahap, ke belakangnya sih bisa sih. Cuma di awal-awal doang gitu. Udah kebuild mungkin ya rasa percaya dirinya ya. Itu yang harus kita pupuk tuh. Terus aja akhirnya memutuskan buat fokus di instruktur pilot ini, kenapa? Apa masih terbang nggak sekarang? Saya udah nggak lagi di komersil. Karena lagi nggak terbang di komersil, saya ke pilot instructing. Gitu. Lebih seru mana? Dua-duanya seru. Gitu. Dua-duanya seru. Tapi yang sekarang ini experience baru, kebetulan juga kadang-kadang saya bosan terbang gitu ya. Karena mungkin berjam-jam diem. Iya. Dan jarang ada waktu untuk keluarga gitu kan. Itu ya utama ya. Jadinya sekarang saya lebih menggeluti di pilot instructing ini lebih seneng karena banyak waktu di darat juga, saya bisa ngelakuin hal-hal lain lah. Gitu. Mungkin ini pertanyaan terakhir, kalau misalkan nih ada teman-teman yang nonton, mereka pengen jadi seorang pilot, mungkin ada pesan-pesan atau ya tips-tips tertentu yang Ali bisa sampaikan. Oke. Biasanya untuk menjadi seorang pilot ini muncul dari keinginannya dia dulu. Dia pasti punya interest gitu. Biasanya sih kayak dari orang tua atau dari lingkungannya lah gitu loh. Nah, kalau dari zaman saya dulu ada kayak apa sih namanya, majalah Top Gear namanya. Itu isinya tuh kayak pesawat gitu. Di situ saya suka lihat gambar-gambar pesawat, wah kok keren ya gitu.
Tapi dari dulu sih saya nggak ada tuh cita-cita gitu sebagai seorang pilot. Tapi kalau teman-teman pada umumnya seperti itu, mereka punya interest atau mereka punya keluarga, antara itu paman atau orang tua ataupun siapapun yang menjadi role model mereka. Jadi just go for it sih. Ini adalah profesi yang membutuhkan safety yang tinggi, disiplin yang tinggi, so you better prepare untuk itu gitu. Jadi untuk menjadi seorang pilot tuh mungkin orang lain ngelihatnya kayak apa ya, enak gitu loh kerjanya gitu. Padahal sih enggak juga, kita kayak nyupir aja sebenarnya. Cuma bedanya supir di udara gitu. Keren sih kita ngelihatnya ya. Iya. Keren bisa terbangin pesawat. Susah. Iya, struggle juga keren ya. Ini kayak performance. Oke, kalau gitu aja thank you banget untuk Thank you. sharingnya hari ini. Semoga Sama-sama. juga berguna untuk teman-teman yang nonton. Untuk teman-teman yang nonton, terima kasih udah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Dan jangan lupa setelah kerja ayo cerita. Bye.